Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Teman-teman yang Allah muliakan, berbicara tentang kesehatan seringkali terlintas dalam pikiran kita tubuh dan otot yang kuat. Padahal arti kesehatan bukan hanya berarti sehat jasmani saja, tetapi juga sehat mental dan sehat rohani. Lantas, apa itu kesehatan mental? Dr. Zakiyah Derajat menuliskan dalam bukunya yang berjudul Islam dan Kesehatan Mental bahwasannya kesehatan mental merupakan penyesuaian antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial secara positif. Kebahagiaan, tingkah laku sosial yang positif, serta kemampuan untuk menerima dan menjalani kenyataan yang dilaluinya. Artinya, setiap dari kita mampu berpikir dengan jernih, merasa dengan lapang dada, dan berperilaku secara seimbang sehingga kita mampu mengelola emosi kita dan kita dapat menemukan makna di balik setiap cobaan. Teman-teman, jika kita fokus akan berita yang belakangan ini bersebar, marak terjadi kasus pembulian yang tiada lain hal demikian terjadi karena kesehatan mental yang kurang seimbang. Gangguan kesehatan mental biasanya berpengaruh kepada pikiran, perasaan, tingkah laku, dan kesehatan badan. Dalam hal inilah iman berperan penting sebagai sumber ketenangan dan kekuatan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Teman-teman yang Allah muliakan, ayat di atas menerangkan kepada kita dan menjelaskan bahwasannya ketenangan batinlah inti dari kesehatan mental yang bersumber dari kedekatan kita dengan Allah. Dengan imanlah diri kita didekatkan dengan Allah. Iman ialah merupakan semua fungsi mulai dari perasaan, jiwa, dan pikiran kita meyakininya. Apabila iman kita tidak sempurna, maka tidak sempurna pula manfaatnya untuk kesehatan mental. Iman bukan hanya tentang spiritual, tetapi juga fondasi ketenangan jiwa. Apabila iman kita kuat, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita mampu mengelola emosi, dan kita akan melihat setiap permasalahan dari sudut pandang yang positif. Maka dari itu, mari menjadikan iman sebagai solusi. Kita contohkan, apabila seorang stres, apabila seorang emosi, ia akan ingat firman Allah, Quran Asy-Syu'ara, ayat 37, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, ia memaafkan. Teman-teman yang Allah muliakan, hal inilah yang menentukan bagaimana seorang kuat atau justru malah terpuruk secara mental. Teman-teman, ada 3 cara sederhana namun sangat bermakna yang dapat kita lakukan agar dapat memperbaiki mental kita. Yang pertama adalah dengan meningkatkan zikir dan doa kita. Zikir merupakan salah satu bentuk dari terapi jiwa, di mana apabila kita mengingat nama Allah dengan kesadaran penuh akan kuasanya, hati menjadi lebih tenang. Selain itu, ia juga merupakan sebuah doa yang mengajarkan kepada kita agar apa? Agar kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, kita dapat terus meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Kenapa demikian? Apabila kita bersyukur, kita akan fokus kepada nikmat yang kita miliki dan nikmat yang telah Allah berikan tanpa menghiraukan kekurangan orang lain. Yang ketiga adalah dengan mempererat silaturahmi antara keluarga dan sesama. Dengan memberi rezeki, dengan bersilaturahmi, hati bisa lebih tenang. Karena pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang perlu bersosial. Teman-teman yang Allah muliakan, untuk itu, mari mulai memahami dan meyakini akan pentingnya kesehatan mental agar kita dapat memfokuskan diri kepada tujuan akhir kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mulai memperbanyak zikir dan doa. Mari mulai meyakinkan rasa syukur kita, dan mari mulai mempererat silaturahmi kita dengan sesama. Teman-teman yang Allah muliakan, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.